Tutup kan ya, Bro? Yuk, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang sistem otot. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Adi Wibowo, lalu Muhammad Saidan Hasibuan, Raffi Doni, dan Niken Rosyana Puspitasari. Next. Sistem otot. Sistem otot meliputi alat tubuh dengan jalan dua tubuh, dengan jalan kontraksi, memendek, dan relaksasi, kembali seperti keadaan semula. Akan menimbulkan pergerakan tubuh secara keseluruhan atau sebagian. Next. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan, yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang kerabat tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Next. A. Fungsi sistem muskuler. Adapun fungsi sistem muskuler atau otot meliputi hal berikut. 1. Pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang otot tersebut, melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. 2. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. 3. Produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Next. B. Ciri-ciri sistem muskuler. Sistem muskuler memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kontraksilitas. Serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. 2. Eksitabilitas. Serabut otot akan merespons dengan kuat jika distimulus oleh impuls saraf. 3. Ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. 4. Elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Jenis-jenis otot. Otot dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Otot rangka. Merupakan otot lurik, volunter, dan melekat pada rangka. Karakteristik otot rangka sebagai berikut. A. Serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris, dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. B. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. C. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopik otot rangka adalah sebagai berikut. A. Otot skelet disusun oleh bandel-bandel paralel yang terdiri dari serabut-serabut berbentuk silindrus yang panjang, disebut myofiber atau serabut otot. B. Setiap serabut otot sesungguhnya adalah sebuah sel yang mempunyai banyak nukleus di tepinya dengan myofiber. Struktur mikroskopik otot rangka akan saya jelaskan kembali. A. Otot skelet disusun oleh bandel-bandel paralel yang terdiri dari serabut-serabut berbentuk silinder yang panjang, disebut myofiber atau serabut otot. B. Setiap serabut otot sesungguhnya adalah sebuah sel yang mempunyai banyak nukleus di tepinya. C. Sitoplasma dari sel otot disebut sarkoplasma yang penuh dengan bermacam-macam organela. Kebanyakan berbentuk silinder yang panjang disebut dengan myofibril. Myofibril disusun oleh
miofilamen yang berbeda ukurannya, yaitu yang kasar terdiri dari protein miosin, yang halus terdiri dari protein aktin atau aktin. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Zaidan Hasibuan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Serabut otot berbentuk spindel dengan nukleus sentral. Serabut ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Struktur mikroskopis otot polos adalah sarkoplasmanya terdiri dari miofibril yang disusun oleh miofilamen. Ada dua kategori otot polos berdasarkan cara serabut otot distimulasi untuk berkontraksi, yaitu A. Otot polos unit ganda ditemukan pada dinding pembuluh darah besar pada jalan udara besar traktus respiratorik, pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil, dan pada otot erektor fili rambut. B. Otot polos unit tunggal atau disebut dengan visceral ditemukan tersusun dalam lapisan dinding organ, berongga, atau viscera. Semua serabut dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai satu unit tunggal. Otot ini dapat bereksitasi sendiri atau miogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal untuk hasil dari aktivitas listrik spontan. Yang ketiga yaitu otot jantung. Merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristik otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Struktur mikroskopis otot jantung mirip dengan otot skelet. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel berkisar antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berdasarkan gerakannya, otot jantung dibedakan menjadi dua, yaitu A. Otot antagonis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah, menimbulkan gerak berlawanan. Contohnya satu, ekstensor, yaitu gerak meluruskan, dengan flexor, gerak membengkokkan, misalnya otot bisep dan otot tricep. Yang kedua yaitu depresor, gerakan ke bawah, dengan elevator, gerakan ke atas. Misalnya gerak kepala menunduk dan menengadah. B. Otot sinergi, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama, menimbulkan gerakan searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadrus. Berdasarkan letaknya, otot dapat ditemukan di berbagai daerah bagian tubuh dan dengan nama-nama otot tertentu. Menurut Hansen dan Huxley 1995 mengemukakan teori kontraksi otot yang disebut model sliding filaments. Model ini menyatakan bahwa kontraksi terjadi berdasarkan adanya dua set filamen di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan miosin. Ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin bertautan dan saling menggelincir satu sama lain, sehingga sarkomer pun juga memendek. Berikut adalah gambar jenis-jenis otot. Ada otot polos, otot jantung, otot rangka, dan otot lurik.
Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Muhammad Raffi Ridoni. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 3. Fungsi volunteer merupakan akibat kerja dari otot rangka. 1. Mempertahankan sikap tubuh, duduk, berdiri, dan tidur. 2. Melaksanakan bermacam-macam gerakan anggota tubuh, yaitu pergerakan. Yang kedua, jari-jari untuk memegang. Yang ketiga, diafragma, respirasi atau pernafasan. Yang keempat, pairing atau menelan makanan. Kelima, lidah dan bibir, menggerakkan makanan dan vokalisasi. Next. Yang kedua, fungsi involunter tidak dipengaruhi kehendak akibat kerja otot polos dan otot jantung. Yang pertama, propulsi atau dorongan substansi dalam bermacam-macam saluran. Misalnya, makanan yang berjalan sepanjang saluran pencernaan, yaitu darah yang berjalan di sepanjang pembuluh darah. Yang kedua, sel telur yang berjalan di sepanjang saluran telur, atau disebut dengan oviduct. Yang ketiga, sperma yang berjalan di sepanjang saluran mani. Yang kedua, ekspulsi atau pengeluaran. Substansi yang tersimpan dalam kantung disebut dengan vesica, empedu, urin, feses. Yang ketiga, regulasi, pengaturan. Diameter lubang mengatur besar kecilnya pupil mata, pilorus lambung, rektum, atau disebut dengan anus. Next. Yang keempat, regulasi atau pengaturan. Diameter saluran mengatur besar kecilnya pembuluh darah. Sel-sel darah sangat fleksibel, sehingga sel-sel darah dapat merubah bentuk dengan segera pada saat sel darah tersebut masuk ke dalam pembuluh darah yang berbeda. Arteri, arteriol, kapiler, venula, vena. Mengatur besar kecilnya bronchiolus pulmo. Next. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat otot global. Yang pertama, kontraktilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon memendek. Bila dirangsang otot polos 1/6 kali, otot rangka 1/10 kali. Yang kedua, ekstensibilitas sama dengan distensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut bila otot rangka diberi beban. Uterus berisi fetus. Yang ketiga, elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas memanjang atau kontraktilitas memendek. Yang keempat, iritabilitas atau dengan eksitabilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Next. Yang berikutnya, periode kontraksi otot. Yang pertama, periode laten disingkat dengan PL, periode pemberian rangsang sampai terjadinya respon. Yang kedua, periode kontraksi disingkat dengan PK, periode pemendekan otot atau kontraksi. Yang ketiga, periode relaksasi disingkat dengan PR, periode kembalinya otot pada keadaan semula setelah mengalami kontraksi. Next. Selanjutnya, perubahan-perubahan selama kontraksi otot. Yang pertama, perubahan bentuk. Yang kedua, perubahan kimia. Yang ketiga, perubahan panas. Yang keempat, perubahan listrik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Niken Rosiana. Dipersilahkan.